Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hadits ar-rabi' ashar mata yuhdaru damul muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyib az-zani wan nafsi bin nafsi wat tariq li dinihi al-mufariqi lil jamaah. Hadis yang ke-14 dari Ibnu Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslimin. Nah, ini hadis tentang kehormatan atau seorang muslim itu harus dijaga hidupnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Namun ada beberapa kondisi yang dibolehkan untuk menumpahkan darah seseorang. Karena apa? Nah, ini sebab-sebabnya. La yahillu damu mri'in muslimin, darah seorang muslim itu tumpah, keluar darah itu entah gambaran mati atau terluka lah. Illa bi ihda salatin, kecuali 3 sebab. Yang pertama as-sayyibiz zani. Yang pertama adalah seorang yang sayyib ini sudah menikah, atau bahasa lainnya muhsan, az-zani yang berzina. Nah, jadi kan kaidah pertama adalah la yahillu damu mri'in muslimin. Jadi seorang muslim itu kada boleh diapa-apai, kada boleh dilukai, kada boleh dicederai atau kada boleh sampai kada boleh dibunuh. Bahwa sembarangan dibunuh. Bila kita melihat wah ini berita-berita macam-macam lah. Apapun faktornya, apapun sebabnya, itu kada boleh membunuh seorang muslim. Nah, itu. Kecuali 3 macam ini. Bila salah yang 3 ini, maka itu haram apapun sebabnya, kecuali karena ada pembahasan khusus, kayak orang hendak dirampok lalunya menjaga hartanya, menjaga harta bujur karena melindungi diri, melindungi harta, kada sengaja atau bunuh perampoknya. Nah, itu lain sebabnya. Jadi secara umum tidak boleh menumpahkan darah orang, membunuh pada boleh, kecuali 3 ini aja. Yang pertama kan tadi as-sayyibiz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Nah, dan ini sayyib ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata yang sebenarnya itu dalam fikih Islam masih perlu diperjelas. Contoh selingkuh. Apakah selingkuh itu masuk kategori ini atau kada? Dilihat dulu gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang sudah menikah, lalu dia menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya lakian sudah menikah, sudah bisa anak, lalu menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa ikatan nikah. Nah, ini haram. Kayak itu, wala taqrabu zina, itu dalilnya. Bahasa berita medsosnya selingkuh. Sudah. Walaupun tanpa ada hubungan badan,
dalam bahasa medsos itu disebut selingkuh tanpa hubungan badan. Ada hubungan badan itu dianggap selingkuh bahasa medsos itu. Tapi apakah dalam fikih apakah ini berzina? Belum sampai berzina kemaluan. Nah, zina tangan, kulit mungkin diikutan, zina muntung karena berciuman, tapi belum zina yang sesungguhnya. Nah, orang yang kayak ini berdosa lah, ya, jelas masuklah kategori yang ini belum. Tapinya selingkuh lah, iya, sudah. Dirajam itu dikubur hidup-hidup, dilempari pakai batu sampai mati. Kenapa? Karena dengan hukuman seperti ini dosa zinanya habis, ada lagi dosa di akhirat. Habisnya di dunia aja dihukum, di akhirat alam barzah ada lagi dosa ini. Dosa ini ada lagi. Misalnya nih hitungan matematika bang lah, cuma rahmat Allah ada kayak itu bang tujuan, cuma hitungan matematika aja ya. Orang ini penyembahyang aja, orangnya penyembahyang aja, ya STMJ lah, sholat terus maksiat jalan. Orangnya penyembahyang aja, cuma nih selingkuhnya berzina. Ini misalnya aja lah hitungan matematika, rumus Allah Taala jelas kira kayak ini bang. Karena kan adanya bujurnya sembahyangnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kemungkaran, berarti ada enggak ada beres. Cuma nih hitung-hitungan manusia aja kita nah. Inya sudah menikah, sudah bisi bini gitu. Orangnya penyembahyang aja. Cuma nya tadi selingkuh berzina. Nah itu. Nah, dalam rumus fikih, orang yang kayak ini berarti dihukum rajam. Ditanam hidup-hidup sisa kepala itu. Islam biasa dimandii, dikapani, disembayangkan, dikuburkan. Karenanya masih Islam. Sudah. Nah, rumusnya berarti dosa zinanya itu habis. Dan lagi dosa zinanya. Anggap orangnya ada dosa macam-macam, dosa zina itu aja. Dengan dirajam tadi, maka dosa zinanya habis. Udah ada lagi dah kitanya habis. Nah itu. Itu algojonya, nah eksekutornya ada berdosa kan kita ada boleh melukai orang, hukum dasarnya melukai orang ada boleh, tapi amun ini kan ada eksekutor utamanya bang, cuma yang melihat menawak, nah itu ada berdosanya, karena apa? Disuruh. Kenapa jadi sampai seketat itu? Benar, karena masalah nasab ini, masalah apa ngarannya nih, hubungan badan ini urgent benar, karena masalah perwalian, masalah harta waris, masalahnya ini kada yang menggawi dosa waktu itu isuk habis ada dosanya ini kan betarusan. Ambil contoh aja nah, orang berzina lah, lahir anak zina nih. Ini lahir sebelum kuitannya nikah itu, atau ini lahir hanya nikah sebulan. Ini lahir usia pernikahan kuitannya sebulan, nah berarti kan jelas dah hubungannya sebelum pernikahan lahirnya. Binian anak-anaknya. Ini kan kada kawainya nikah dengan wali nasab, karena otomatis anak ini tidak memiliki wali nasab. Apa? Hanya wali hakim, yaitu kepala KUA, penghulu kepala KUA. Itu aja. Ini kan anggapnya kawin umur 20 tahun kemudian. Anggap orang rumah ada yang berkisah. Tapi nang kuitannya nih sadar lawan ingat situasi itu kan nah, dan sudah dipadahi dah 20 tahun yang lalu. Ini anak pian ini kena kawa wali nasab, namun hendak sah harus wali hakim. Pas mengurus KUA anak pernikahan, urus walinya abah ada aja
dicek soalnya abahnya ubadah ini nih semalam tuh lahir sebelum kami sebelum kami bernikahan atau kami nikah sebulan dia sudah lahir. Ulu ini kena jadi wali nasabnya, wali hakim. Nah, tahajud anak. Nah, anak bidanya tahajud, yang calon lakinya tahajud juga. Amun ada bebadah. Misalnya dari awal bebadah. Dari awal bebadah sudah. Mereka anak kan ibadahi dah. Ikam nakai kebujurannya lain anak abah itu, anak mama aja mulai awal kayak itu bebadah. Nah itu bilang pastinya anak kawin. Pastikan harus bebadah lawan anak laki. Ada mau orang bebadah karena ini masalah nasab. Nah itu lakian yang mendengar kayak itu 50-50. Namun lakiannya paham situasinya, kada terlalu bingung masalah menerima atau kada tuh yang bilang cuma tahu hukumnya, ini tahu situasinya, kada terlalu bingung tuh nah, kada terlalu abot. Tapi bilanya yang kada paham situasinya, abot benar tuh. Apalagi wah ini berarti bermasalah keluarganya. Nah habis dah selesai biniannya. Itu zina tadi. Belum lagi ke harta warisan. Belanya meninggal nang abah biologis, tapi secara agama lain abahnya meninggal. Nah yang anak tadi itu yang lahir di luar nikah tadi itu kada hak sama sekali. Ada hak sama sekali sebagai seorang anak jalur nasab. Nah ada kawa tuh. Amun jalur lain mungkin kawa. Jalur membari sebelum meninggal mungkin itu. Cuma secara warisan, waris ini bukan siapa-siapa. Ya.